Warahmatullahi wabarakatuh. Para bapak dan saudara-saudara semua yang kami hormati, kita awali kajian tafsir Al-Quran malam hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin wa nunazzilu minal qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu wa qra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Pertama dan utama kaitan intinya adalah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Ta'ala atas segala limpahan nikmat karunia dan rahmatnya. Salah satu rahmat yang paling tinggi dan besar adalah nikmat Al-Quran. Maka sering dalam surat Al-Isra dibaca wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Kami turunkan Quran ini tiada lain adalah sebagai penawar hati dan sebagai rahmat kasih sayang Allah kepada hambanya yang namanya manusia. Namun yang merasa rugi itu adalah orang-orang yang kafir, orang yang fasik. Untuk itu sekali lagi, salah satu cara kita untuk menggapai hidayah dari Allah yaitu dengan membaca, memahami, merenungi, kemudian kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu sebagai manifestasi pernyataan kita orang yang takwa. Karena Quran itu hudal lil muttaqin. Quran adalah petunjuk bagi orang-orang yang takwa. Sedangkan kita sudah membentuk diri menjadi orang yang takwa, khususnya setiap setahun sekali, sebulan penuh, bagaimana agar diri kita menjadi orang-orang yang muttaqin. Di samping itu setiap Jumat selalu diingatkan agar kita kembali ke jati diri kita menjadi muttaqin. Ittaqullah haqqa tuqatih. Pasti khotib Jumat selalu mengatakan ittaqullah, agar kita orang yang beriman kembali pada jati dirinya yang takwa. Langsung saja pada ayat 27. Betul. Summa yatubullahu min ba'di dzalika 'ala man yasha' wallahu ghafurur rahim. Monggo. Summa yatubullahu min ba'di dzalika 'ala man yasha' wallahu ghafurur rahim. Ulangi. Summa yatubullahu min ba'di dzalika 'ala man yasha' wallahu ghafurur rahim. Summa yatubu,
kemudian Allah menerima tobat penyesalan dari orang-orang yang mau melarikan diri dalam peperangan, kemudian karena gigihnya Nabi Muhammad memimpin perang sehingga mereka dipanggil lagi, ketika lari pontang-panting mereka kembali mengikuti komando dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah modal dasar komandan itu harus tenang. Begitu juga orang-orang beriman, tidak lain juga karena bantuan tentara dari Allah yang tidak mereka lihat. Sebab nak wong beriman melihat, mesti kemudian membanggakan diri, semangatnya kurang. Maka yang melihat justru musuh-musuhnya itu do cerita, saya melihat ada tentara yang pakai jubah hijau, pemberani sekali dan lain sebagainya. Maka setelah selesai perang ternyata hampir saja kalah, kemudian menang, maka mereka kembali lagi, yaitu konsolidasi terhadap keadaan umat Islam. Maka mereka semua menjadi diterimalah tobatnya. Mimba dzalika, setelah itu ala majasa terhadap orang-orang yang dikehendaki Allah. Coba 12.000 orang yang baru masuk Islam ikut perang, kan luar biasa. Karena orang yang baru mesti melihat digempurnya secara mendadak oleh pasukan musuh, mesti menjadi nyalinya menjadi apa Pak? Kecil, akhirnya melarikan diri pontang-panting. Nah, itulah. Selanjutnya, Wallahu Ghafurur Rahim, Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Jadi jenengan gersah bersulah, tiba-tiba sadar, akhirnya minta ampun, maka diampuni. Dengan sholatnya pikirannya kemana-mana, begitu selesai astagfirullah wa atubu ilaihi, maafkan. Tapi aja jangan sampai terjarak. Aku kok bersolat mau coba istighfar wis itu namanya jarak. Kita berusaha untuk khusyuk, tapi seandainya kurang khusyuk, begitu selesai baca astagfirullah wa atubu ilaihi, Allah aku mohon ampun dan tobat kepada panjenengan. Lain kali saya nak sholat akan konsentrasi kepada jenengan, tapi memang angel konsentrasi. Sekarang ayat berikutnya, ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuna najasun fala yaqrabul masjidal haram ba'da 'amihim hadha wa in khiftum 'ailatan fasawfa yughnikumullahu min fadlihi innallaha alimun hakim. Dengan perhatikan lagi membacanya. Ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuna najasun fala yaqrabul masjidal harama ba'da 'amihim hadza. Kuat tak? Nafas saya kira-kira di paruh saja ini. Ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuna najas, paruh. Fala yaqrabul masjidal harama ba'da 'amihim hadza
wa in khiftum ailatan fasawfa yughnikumullahu min fadlihi insya innallaha alimun hakim. Monggo bersama. Ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuna najas fala yaqrabul masjidal harama ba'da amihim hadza wa in khiftum ailatan fasawfa yughnikumullahu min fadlihi insya innallaha alimun hakim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, innamal musyrikuna, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najasun, najis. Ini nanti kita jelaskan. Jadi Ali bin Abi Thalib ayat ini turun tahun 9 Hijrah. Ali bin Abi Thalib menyusul Abu Bakar ke Mekah untuk menyampaikan, membacakan pada jamaah haji yang campur pada waktu belum, sekarang khusus campur orang-orang musyrik. Maka dibacakanlah 40 ayat surat Baroah. Jadi nanti sampai 40 termasuk ini. Maka Ali mengumumkan bahwa tahun depan tidak boleh ada lagi orang-orang musyrik tawaf dengan telanjang. Jadi pada waktu dulu nak tawaf itu dengan telanjang. Nanti kan mesti wah aku kok orang menangi ya. Jadi karena memahami petunjuk bahwa ketika menghadap Allah ibadah haji agar hajinya itu betul-betul mabrur, cara saiki itu harus menumpahkan, mengeluarkan segala isi pengakuan segala dosa, semacam menelanjangi diri. Bahasa menelanjangi diri itu dipakan mentah, akhirnya tawaf karo telanjang itu. Maka hati-hati membaca agama, jangan ditelan mentah. Nah, salah paham bisa seperti itu. Maka Ali menyampaikan tahun depan sudah tidak boleh lagi ada orang tawaf dengan telanjang. Tidak boleh ada lagi orang musyrik ikut ibadah haji. Kenapa? Tahun depan itu Nabi menjalankan haji dan Nabi tidak mau melihat porno-porno itu. Beda dengan kita. Nah kita kan Pak Edi senang. Nah, Nabi tidak mau melihat, apalagi termasuk Ali disebut karomah wajah karena Ali itu tidak pernah melihat alat kelaminnya sendiri. Itu kata orang-orang Syiah. Tapi orang Ahli Sunnah tetap pakai radhiyallahu anhu. Tapi orang Syiah memberi label kepada Ali itu karomah wajah. Itu orang Syiah yang berlebihan terhadap sahabat Ali. Ini sekedar tahu saja. Nah, kalau orang Syiah hati-hati nanti. Jadi orang musyrik itu najis, sehingga ini dipakai oleh Nusewu. Kalau ada yang pernah menjadi pengikutnya LDII, menganggap orang yang tidak sepaham itu dianggap musyrik. Maka kalau dengan Jumatan atau sholat di masjidnya, begitu dengan pergi dicuci karena dianggap najis. Sekedar tahu saja supaya maka jangan sampai Jumatan di masjidnya LDI. Bahkan dengan salaman habis salaman tangannya dicuci.
karena mengambil ayat ini. Innamal musyrikuna najasun. Itu ada dalam ada seorang tokoh yang kalau salaman dengan orang yang tidak sepaham itu dianggap najis, musyrik, maka habis salaman dicuci. Dengan bertamu di tempat orang yang tidak sepaham, ada yang berpaham, dengan pulang kursi yang dengan tempati dicuci. Maka jangan nak bertamu itu apa yang nggawa koran, duduk dilemai koran terus bawa pulang biar tidak dicuci. Ini pernah terjadi di tempat kami. Jadi karena akan hujan, pemean itu ditintaske kalau tangganya. Ternyata tandaske tidak terima, pakaiannya dicuci lagi. Nah, yang merasa menolong itu kan sakit hatinya. Akhirnya sak kampung marah, masjidnya diobong. Itu gara-gara sikap yang kurang toleran. Ini sekedar tahu saja, tapi tidak perlu dirasakan. Fala taqrabu, fala yaqrabu, maka janganlah mereka orang-orang musyrik itu mendekati saja tidak boleh, apalagi masuk al-Masjidil Haram ke Masjidil Haram. Karena Masjidil Haram itu Mekah secara keseluruhan itu adalah tanah suci, termasuk masjid. Sholat di mana saja di masjid di Mekah itu dianggap sama dengan di masjid, suci tanahnya, tanpa lemek, tidak apa-apa. Maka disebut tanah suci. Tanah haram itu juga tanah suci, tanah mulia. Ba'da amim, setelah tahun ini kan disampaikan Ali tahun berapa? 9 Hijriah, ketika Abu Bakar memimpin haji, ibadah haji. Nah, tahun 10 Nabi haji, disebut haji wada karena setelah Nabi tidak haji lagi, dikejar oleh kontraknya, yaitu sudah habis. Ya, beliau dipanggil untuk pulang, segera pulang karena tugasnya sudah selesai. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Bahkan dituruni ayat idza jaa nasrullahi wal fath. Ba'da amihim, setelah tahun mereka, tahun masih sekarang kan boleh. Hada tahun ini, setelah tahun ini tidak boleh ada lagi orang musyrik atau orang yang haji tawaf dengan telanjang lagi. Nah, ini jadi masalah. Sebagai apa? Mereka kan datang kan ada yang membawa dagangan. Mereka itu haji itu kan ya cara kene, cara Surabaya komplek Doli akan ditutup. Masyarakatnya ada protes lah. Karena apa? Setiap hari ada yang belanja, beli kerating deng, beli obat kuat, beli dan lain sebagainya untuk masuk ke lokasi itu. Nah, kalau ditutup berarti kan tidak ada orang belanja. Orang Mekah dulu juga gitu, Pak. Jadi ketika ini diumumkan, mereka ada protes. Wah, kalau gitu nanti rezeki saya bisa berkurang. Manusia kalau sudah disinggung malah salah rezeki. Sudah pertimbangannya sudah tidak sampai kepada Allah. Ini manusia. Maka dari itu dijelaskan, wa in khiftum, dan jika kalian khawatir, takut ailatan miskin, berkurang rezekinya kan jadi miskin. Ya Pak Wayu ya, aku nak kurang sing blonjo, aku nak jamaah ning masjid menaja. Jadi jangan takutlah. Maka pasaupa yughnikum, maka Allah akan memberi kekayaan kepadamu. Jangan takut miskin, pasti Allah akan menggantinya mimpadli dari anugerah Allah. Ini pun pelajaran bagi kita umat Islam. Dalam kondisi apapun kita kalau berjuang termasuk ibadah, meninggalkan dagangannya karena rame ono adzan, pergi ke masjid, jangan takut berkurang rezekinya, jangan takut miskin. Itu dicontohkan oleh masyarakat Madinah maupun Mekah. Begitu ada adzan langsung tokonya kerekep tutup untuk jamaah.
sehingga itu namanya berkah, karena rezeki itu yang memberi Allah Subhanahu wa taala, sedangkan sholat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ini prinsip hidup kita umat Islam seperti itu. Mim fadli, dari anugerahnya, maksudnya pasti Allah akan memberikan ganti, insya Allah. Jadi bahasa Allah itu tidak terlepasnya insya Allah ketika Allah menghendaki, karena innallaha alimun hakim, Allah itu maha mengetahui dan maha bijaksana. Apa gantinya? Nanti bahwa orang-orang yang datang ke sana, yang tunduk kepada pemerintahan Nabi, dikenai pajak. Nah, corone kene ning Borobudur pajake 750.000 sekarang. Asalnya 50.000, sekarang dinaikkan karena Borobudur itu pemeliharaannya mahal. Maka oleh Bang Luhut biaya masuk itu 750.000. Mesti uang jerit. Bapak Rapayu sing dodol. Nah, ini Mas, jadi keputusan dan kebijaksanaan itu harus betul-betul dipertimbangkan dari atas ke bawah, ke samping, ke kanan. Itu harus betul-betul berpikir kalau membuat keputusan. Jangan mikir awake dhewe atau ini yang perlu dipahami. Qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir wala yuharrimuna ma harramallahu wa rasuluhu wala yatinuna dinal haqqi minal ladzina utul kitaba hatta yu'tul jizyata ayyatin wa hum shaghirun. Saya ulangi lagi. Qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir wala yuharrimuna ma harramallahu wa rasuluhu wala yatinuna dinal haqqi minal ladzina utul kitaba hatta yu'tul jizyata ayyatin wa hum shaghirun. Monggo. Qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir wala yuharrimuna ma harramallahu wa rasuluhu wala yatinuna dinal haqqi minal ladzina utul kitaba hatta yu'tul jizyata ayyatin wa hum shaghirun. Qatilu, perangilah. Ini harus dipahami. Di Indonesia juga sering merangi orang yang buta huruf, memerangi kemiskinan, memerangi keterbelakangan. Jadi jangan ditelan mentah terus. Wah, apa diaren patenano. Perangilah orang-orang yang tidak mau percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sejak 8 Hijriah itu orang-orang yang tidak beriman, tidak masuk Islam, itu tidak diberi hak hidup di Mekah, Madinah, kecuali dia menyatakan tunduk kepada pemerintahan. Yang kedua, dia sekedar berdagang. Berarti ini agak dia namanya mustakman. Nah, tadi yang mendapat apa? Perlindungan itu namanya zimmi. Orang yang menyatakan diri akan mengikuti
aturan-aturan pemerintah Islam itu namanya zimmi, dilindungi. Bahkan Nabi sampai melindungi siapa yang menyakiti orang zimmi berarti ngajak perang karaku. Orang Islam tidak boleh menyakiti orang zimmi. Jadi Indonesia termasuk di sini zimmi, dilindungi oleh pemerintah karena pemerintah melindungi segenap bangsa dan tumpah darah. Tidak boleh kita memerangi orang agama lain walaupun kita mayoritas. Ini harus dipahami betul-betul, berbangsa bernegara jangan sampai bermusuhan. Dipetulnya jelas. Wala biyamil akhir, dan mereka tidak percaya kepada hari akhir. Ini boleh berhenti karena la yukarimuna di atsaban pada la yu'minuna ada wawunya, maka boleh berhenti. Wala biyamil akhir, wala yukarimuna, dan orang-orang yang tidak mau mengharamkan apa yang diharamkan Allah dan utusannya. Jadi semua dianggap halal, babi halal, babu halal, semuanya menjadi halal. Jadi minum-minuman keras halal. Nah, orang yang seperti itu tidak diberi hak hidup di Mekah dan Madinah, kecuali tadi ada dia dan mengikuti. Kalau di Mekah Madinah dilarang minum minuman keras, ya harus mengikuti, bisa ditangkap kalau dia sampai melakukan seperti itu. Dan ia tidak mau mengharamkan apa yang diharamkan Allah dan Rasulnya. Barang yang diharamkan dia tidak mau menghindari, tetap dia akan menjalankannya. Itu harus diperangi, di ultimatum, kamu tetap hidup di sini atau out, keluar dari Mekah dan Madinah. Ini bukan kok rasis, bukan. Itu sebagai aturan negara seperti itu. Walayatinuna, dan mereka tidak mau beragama dinal haqid, dengan agama yang benar. Jadi Islam itu bisa disebut dinul haq, bisa disebut dinillah, yadkhuluna fi dinillah, yaitu Islam, agama Allah, agama yang benar yaitu agama Islam. Maka yang disebut agama samawi itu sebenarnya hanya satu. Nah, kitab samawi ada 4. Agama langit itu hanya satu. Tuh, karena semua rasul-rasul itu diutus oleh Allah untuk menyampaikan satu paham, agar semua umat manusia mengakui satu Tuhan, Maha Pencipta, Maha Kuasa. Hanya itu. Dan itu dalam kitab-kitab diturunkan selalu seperti itu. Namun karena setelah di tangan orang-orang yang tokoh-tokohnya merubah, ingin dihormati, merubahlah hukum-hukum itu menjadi sak carpe diem. Nanti dijelaskan pada ayat berikutnya nanti. Jadi kenapa bisa terjadi seperti itu? Minal ladzina, jadi ini dari kalangan orang-orang utul kitab yang diberi kitab, termasuk orang-orang Yahudi dan Nasrani juga tidak boleh hidup di Mekah dan Madinah kecuali mengikuti peraturannya. Maka Nabi pernah mengatakan, la ukhrijanna yadwan nasr min jaziratil Arab, kami akan mengeluarkan, mengusir semua Yahudi Nasrani dari jazirah Arab kecuali dia mengikuti aturannya. Keluarkanlah orang-orang musyrik dari jazirah Arab. Maka sampai sekarang jazirah Arab itu tidak ada orang yang beragama lain, semuanya agama Islam. Untuk menjatuhkan Arab, maka dibuatlah label itu apa? Merek atau brand Wahabi, sehingga orang-orang Islam di luar Arab menganggap itu bukan golongannya. Maka saya mengonter seperti itu. Kalau Arab dianggap Wahabi, orang-orang yang haji
pulang itu mardud. Sebab dia makmum kepada Wahabi. Kalau masih punya paham bahwa Arab itu Wahabi, berarti hajinya haji mardud, karena dia di sana makmum terus. Pada itu dibenci, maka orang tidak boleh makmum pada orang yang dibenci. Ini yang harus juga. Maka kita dalam jamaah itu tidak ada istilah benci membenci. Sekali lagi, karena ibadah sholatnya tidak diterima, rasakan ya. Seperti itu. Hati-hati Bapak, jangan sampai dalam satu jamaah ada rasa tidak suka kepada imamnya. Nah, perlu ya usul karo pengurusnya. Yang sewu Pak masukkan ini buat diganti lah. Kalau betul seneng upamane jadi karena itu bisa merusak nilai sholatnya. Ini contoh saja. Jadi tidak boleh jamaah makmum pada orang yang tidak disukai. Maka orang Islam harus semuanya adalah saudara. Inna mu'minuna ikhwatun, semua umat Islam itu saudara, tidak ada orang lain, tidak ada sedikit pun. Sampai berdoanya wala taj'al fi qulubina ghillal lil, ya Allah janganlah kau jadikan di hati kami rasa tidak suka kepada orang lain. Ini sekedar pelajaran saja bagi kita semua. Hatta yutul jizyah, sehingga mereka mengeluarkan, memberikan pajak. Nah, pajak itu 10% sampai 20%. Nah, zakat hanya 2,5%. Jadi kalau orang Islam itu zakat, tapi orang yang non Islam hidup di negara Islam dikenai pajak. Nah, di Indonesia semua sama, pajak semua. Zakat itu malah istilahnya paling banyak itu mengeluarkan tuh umat Islam, karena di samping pajak juga zakat. Nah, mereka kan malah pajak tok. Kadang kita itu terbalik-balik, jadi uang sing Islam malah dikenakan banyak, tapi yang non Islam karena semuanya umum. Ya, ora sameri, karena kita gantinya di akhirat. Anyadin kontan tunai, waum sabrun, dan itu sebagai perendahan, penjatuhan martabat podo-podo rakyatnya, tapi kok ya, dikenakan pajak besar, sedangkan umat Islam hanya zakat. Itu sebagai bentuk perendahan, atau nak cara kene dianggap kelas 2. Ya, kita kan pribumi ya. Umat Islam, orang beriman itu dianggap kelas pertama, kelas awal. Inilah kondisi zaman Nabi Muhammad SAW ketika mengadakan pemerintahan di Mekah dan Madinah. Wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah wa qalatin nasara al-masih ibnullah. Pemandangan maca Ibnu Umar yang pertama berhenti juga boleh. Wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah wa qalatin nasara al-masih ibnullah. Dzalika qauluhum bukan kau. Dzalika qauluhum bi afwahihim yudahi'una qawlal ladina kafaru min qabl qatalahumullah anna yufakun. Monggo. Wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah wa qalatin nasara al-masih ibnullah. Dzalika qauluhum bi afwahihim yudahi'una qawlal
kalladzina kafaru min qabl qatalahumullah anna yufakun wa qalatul yahud, dan menyatakanlah orang-orang Yahudi Uzair itu anak Allah. Nah, orang Barat menyebutnya Isra, maka ada pendeta namanya Isra dari daerah Mas Anu ya, daerah Isra kan ada itu. Jadi sebetulnya orang Arab menyebutnya Uzair, orang Barat mengatakan Isra. Wa qalatin Nasr, dan orang Nasrani menyatakan berkeyakinan bahwa Al-Masih Nabi Isa itu anak Allah. Itu keyakinan mereka. Kenapa Uzair disebut anak Allah? Perlu dipahami bahwa orang Yahudi itu dulu kitab Taurat yang ditulis oleh Nabi Musa disimpan di namanya tabut itu peti. Tiba-tiba zaman Nabi Sulaiman dibuka, ternyata tidak ada, lenyap. Konon dulu dibakar oleh orang-orang musuh orang Yahudi, yaitu orang-orang dari Barat, Babilonia maupun Romawi. Maka karena ini termasuk orang alim, masih ingat-ingat lupa, ditulis lagi Taurat itu sesuai dengan ingatannya. Maka jadilah kitabnya lagi disebut yaitu Talmud. Tidak namanya Taurat tapi Talmud. Ini sekedar tahu saja. Nah, orang Nasrani pun demikian. Dulu Nabi Isa mengajarkan bahwa Tuhan yang disembah itu satu. Tapi setelah bergumul dengan keyakinan lain, ketemu dengan budaya Barat, maka ketika orang-orang pengikut Nabi Isa berdakwah ke mereka, terjadilah gesekan. Untuk itu Raja Konstantin mengumpulkan mereka supaya tidak terjadi gesekan. Biasanya masalah agama itu biasanya mudah sekali disuruh masalah gesekan. Maka diadakanlah konferensi tahun 325. Maka ditetapkanlah dalam konferensi itu bahwa untuk menampung, mengadopsi dari keyakinan-keyakinan ada, maka mulai sekarang keyakinan itu bahwa Tuhan itu tiga. Satu, Tuhan Bapa. Dua, anak Yesus, karena Yesus tidak punya orang tua, Bapa. Yang satu, Roh Kudus. Maka menjadilah keyakinan Trinitas. Di Nabi Isa diangkat sebagai Tuhan itu baru tahun 325 setelah beliau meninggal. Itu atas konferensi. Inilah yang harus dipahami. Namun karena sudah diajarkan seperti itu, kita biarkan saja, tidak perlu kita udik-udik. Rasa jenengan nyalah-nyalahke. Ya senajan wong Jawa, senajan iku dangdut tapi diunake band. Ngerti Pak Edi? Wis band sak karepe dhewe band. Ini maksudnya gitu ya Pak Kian ya, ben. Jadi rasa diutik-utik, rasa nyalah-nyalahke. Paham enggak? Jadi kita jangan sampai nyalahke mereka, mung sekedar paham, ngerti, tapi orang perlu nyalah-nyalahke. Ini yang harus dipahami dalam memahami Al-Qur'an. Kok sampai ada keyakinan seperti itu? Dijelaskan apa? Dalika, yang demikian itu qauluhum merupakan ucapan mereka biafahim, dengan mulut mereka. Mereka memang mengungkapkan itu Trinitas, Yesus Tuhan, Raja Agung. Yudahiuna, mereka serupa, menyerupai
Qaulal ladzina kafaru, ucapan orang-orang yang kafir min qablu sebelumnya. Jadi ini berarti warisan dari orang-orang kafir sebelum Nabi Isa, Nabi Musa, yaitu dari orang-orang Babilonia yang mereka mencari keyakinan sendiri. Qaula yudaiuna qaulal ladzina kafaru min qablu, mereka menyerupai tiru-tiru cara kene, mengikuti atau mengadopsi keyakinan orang-orang kafir sebelumnya, bukan itu ajaran Nabi Musa atau ajaran Nabi Isa. Paham nggih? Niki dijelaskan kate jelentra supaya awake dhewe ngerti, bisa mendudukkan masalah pada porsinya. Rasa nyala-nyala ya ben kan. Wa ta'ala mereka itu mendapat laknat dari Allah. Masa Allah yang menciptakan disingkirkan, tidak jadi Tuhan, malah membuat Tuhan sendiri. Anna yufakun, anna itu bagaimana mereka masih berpaling dari ajaran agama yang benar. Maka yaitu sekali lagi, nah, wong Jawa, wong Indonesia meni biarlah, tapi wong Jawa meni ben. Ya menurut saya Pak yang dari Sumber, dari Pak Rijal, dari orang Jawa itu biasa lepas, artinya tidak perlu nyampuri, maka bahasanya yaitu yo ben, ya wis ben. Wis ya do mati dewi. Besok di akhirat akan dirasakan sendiri. Namun ada anjuran, walaupun basa-basi, jangan pernah berdiskusi kecil-kecilan tentang ketuhanan ini. Kok sakit ngeten nggih sebabé napa? Nah semeniki pun dados keyakinan nggih pun. Karena besok di akhirat jenengan bisa dituntut oleh tanggane yang beragama lain. Kenapa dulu tidak pernah ngelekake ngandani? Jadi mbak-mbak bertetangga itu juga ada beban itu. Besok di akhirat akan dituntut oleh tangga kita, karena ketika hidup di dunia tidak pernah ajak-ajak atau ngelekake atau mengingatkan, yaitu malah main band terus, nanti akhirnya jadi band ya band. Ternyata gara-gara ngaji awake dhewe itu duwe beban. Jangan enak-enak simpen wis karepe ya Mas. Jadi kalau punya tangga, teman, itu kadang-kadang walaupun basa-basi, live service, kembang lambe cara Jawa, itu tetap pernah ngomong-ngomong. Kok iso ngono ya piye sebabnya? Nah, rati pancen kok ya wis, akhirnya sedang penting pernah kita sampaikan. Terima kasih, semoga ada manfaatnya. Kita akhiri bersama dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.